Upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Agak. Laporan pemimpin upacara. Bapak, Kepala Peringati Hari Pendidikan Nasional.
jasa para pahlawan, khususnya pahlawan pendidikan. Marilah kita mengirimkan kita seraya berdoa. Adik kita dimulai. Pembacaan naskah Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan.
dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, satu, damai, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan mendorongkan Allah Subhanahu supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan mengakui kemerdekaannya. Kemudian daripada membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu undang-undang besar negara Indonesia. Republik Indonesia dapat kedaulatan bangsa dengan didasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan melaksanakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ikrar Pelajar Indonesia. Kami pelajar Indonesia. Berikrar dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Doa menghormati dan mencintai orang tua dan guru. Tiga, belajar dengan baik dan sungguh-sungguh. Empat, rukun dengan teman. Dan lima, mencintai tanah air Indonesia. Amanat pembina upacara. Untuk amanat istirahat di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat, para tokoh pendidikan, para guru, pendidik, dan tenaga pendidikan, para pelajar, anak-anak Indonesia hebat di tanah air dan di mancanegara. Sebagai insan yang beriman dan bertakwa, marilah kita bersyukur atas rahmat, nikmat, dan karunia yang dilimpahkan oleh Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang kepada kita semua dan kepada bangsa Indonesia. Puji syukur, Alhamdulillah, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita dapat memperingati Hari Pendidikan Nasional dalam keadaan sehat walafiat dan kehidupan bangsa dan negara yang aman, rukun, dan damai. Bapak, Ibu, pelajar dan seluruh insan pendidikan yang budiman, peringatan Hari Pendidikan Nasional
adalah momentum untuk kita melakukan refleksi, meneguhkan, dan menghidupkan spirit pendidikan nasional. Pada hakikatnya, pendidikan adalah proses yang dilaksanakan secara tulus, penuh kasih dan sayang untuk memanusiakan manusia. Pendidikan adalah proses menemukan dan menumbuh kembangkan fitrah, kodrat alamiah manusia atau potensi sebagai makhluk Tuhan yang mulia. Inti proses pendidikan adalah memuliakan. Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara meletakkan dasar dan nilai pendidikan dengan sistem AMONG, asa, ilmu, asih, kasih sayang, dan asuh, pendampingan, pembinaan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan pada hakikatnya adalah proses mencerdaskan kehidupan, membangun watak dan peradaban bangsa. Pendidikan adalah proses menumbuh kembangkan potensi manusia sehingga menjadi insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, terampil, mandiri, sehat jasmani dan rohani, jujur, bertanggung jawab, demokratis, dan kepribadian utama lainnya. Sesuai dengan asta cita Presiden Prabowo Subianto, pendidikan adalah usaha bersama untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, kuat, dan tangguh untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju, makmur, dan bermartabat. Berdasarkan landasan tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam deep learning sebagai program prioritas untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sebuah adagium populer menyebutkan, jika hendak memajukan bangsa, perbaiki pendidikan. Jika hendak memperbaiki pendidikan, perbaikilah mulai dari dalam kelas. Pembelajaran mendalam adalah ikhtiar yang dimaksudkan untuk mencapai cita ideal pendidikan nasional. Untuk melaksanakan pembelajaran mendalam sebagaimana mestinya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menetapkan 5 kebijakan strategis. Pertama, program pembangunan revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran sebagai salah satu program hasil terbaik cepat atau PHTC. Presiden Prabowo Subianto. Revitalisasi dan digitalisasi dimaksudkan agar pembelajaran berlangsung dalam lingkungan fisik yang nyaman dan sarana yang memadai. Berbagai teori pendidikan menyebutkan bahwa lingkungan belajar yang nyaman dan sarana yang memadai merupakan faktor penting yang mendukung motivasi dan keberhasilan belajar. Pada tahun 2025, program pembangunan dan revitalisasi telah dilakukan untuk 16.167 satuan pendidikan. Program digitalisasi pembelajaran melalui penyediaan papan interaktif digital atau PID telah didistribusikan dan dipergunakan di lebih dari 288.000 satuan pendidikan. Kedua, pemenuhan kualifikasi serta meningkatkan kompetensi dan kesediaan
kesejahteraan guru. Kunci keberhasilan pendidikan terletak pada guru sebagai teladan. Agen pembelajaran dan peradaban. Guna memenuhi kualifikasi guru, pemerintah memberikan beasiswa 3 juta rupiah tiap semester untuk guru-guru yang belum berpendidikan diploma 4, strata 1 atau S1. Melalui program rekognisi pembelajaran lampau atau RPL di kampus yang memenuhi ketentuan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Pada tahun 2025, beasiswa dialokasikan untuk 12.500 guru dan pada tahun 2026 untuk 150 guru. Para guru juga mendapatkan berbagai pelatihan seperti pembelajaran mendalam, bimbingan konseling, coding, dan kecerdasan artifisial, kepemimpinan sekolah, dan bahasa Inggris. Pemerintah juga meningkatkan kesejahteraan guru melalui sertifikasi, di mana nominal tunjangannya telah dinaikkan dan kini ditransfer langsung setiap bulan. Guru honorer juga mendapatkan intensif setiap bulan. Semua kebijakan dimaksudkan agar guru dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Ketiga, pembelajaran mendalam juga perlu diintegrasikan dengan penguatan karakter melalui penciptaan budaya dan lingkungan sekolah yang aman dan yang nyaman, baik fisik, sosial, dan spiritual, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto tentang budaya asri, aman, sehat, resik, dan indah. Kita bangun atmosfer sekolah sehingga bisa menjadi rumah kedua bagi semua murid. Sekolah adalah sarana membangun integrasi dan kohesi sosial melalui layanan pendidikan yang inklusif, holistik, dan saling menghormati. Diperlukan usaha bersama agar sekolah bebas dari segala bentuk perundungan dan kekerasan, termasuk program penguatan karakter adalah penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat atau 7KI, makan bergizi gratis atau MBG, pagi ceria, upacara bendera, pramuka untuk pembentukan jiwa dan kepemimpinan, dan berbagai penguatan karakter melalui experiential learning atau pembelajaran berbasis pengalaman dan hands-on anak dan lagu-lagu yang menumbuhkan semangat dan hidup rukun, toleransi, dan saling menghormati melalui lagu nilai-nilai utama dalam terinternalisasi ke dalam jiwa kepribadian. Keempat, meningkatkan kualitas pembelajaran dan capaian pendidikan melalui gerakan literasi, numerasi, STEM atau Science, Teknologi, Engineering, dan serta tes kemampuan akademik atau TKA. Selain untuk mengetahui kemampuan akademik secara individual dan kelembagaan, TKA juga menjadi alat evaluasi untuk intervensi peningkatan mutu pendidikan dan salah satu aspek penilaian untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Berbagai lomba olahraga dan seni diselenggarakan untuk mengembangkan bakat dan minat serta jiwa kesatria. Kelima, bagaimana memberikan kesempatan pendidikan yang luas dengan layanan pendidikan yang mudah, murah, dan fleksibel. Mereka yang tidak dapat belajar karena faktor ekonomi, domisili, budaya, keamanan, keadaan fisik, dan faktor penghambat lain dibukakan kesempatan melalui sekolah satu atap, pendidikan jarak jauh atau PJJ, komunitas belajar sekolah terbuka, dan
dan layanan pendidikan lainnya. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga memberikan layanan untuk anak-anak berkebutuhan khusus atau ABK dengan peningkatan sekolah inklusi, sekolah luar biasa, dan pendidikan inklusi berkeadilan berbasis masyarakat. Bapak, Ibu, para pelajar, dan insan pendidikan yang budiman. Dalam 18 bulan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah meletakkan fondasi pendidikan bermutu untuk semua melalui berbagai regulasi dan ekosistem yang mengintegrasikan 4 pusat pendidikan, yaitu sekolah, keluarga, masyarakat, dan media. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat, dunia usaha, dan lembaga-lembaga yang berkomitmen memajukan pendidikan. Kementerian yang menyampaikan terima kasih kepada lembaga-lembaga mitra di dalam dan luar negeri yang selama ini telah bekerja sama dengan baik. Akhir kata, berbagai kebijakan peningkatan mutu pendidikan tidak akan terlaksana tanpa 3M. Pola pikir yang maju, mental yang kuat, dan misi yang lurus. Tanpa ketiganya, semua kebijakan itu hanya akan berhenti sebagai program dan formalitas yang sekedar ditandai dengan capaian angka-angka kuantitatif. Selamat Hari Pendidikan Nasional 2026. Mari kita berbuat kerjasama mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua menuju Indonesia yang cerdas, maju, dan bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Menyanyikan lagu wajib nasional. Satu nusa, satu bangsa, 1, 2, 3 ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam. Sebelum memulai doa, izinkan saya memimpin doa dengan cara agama Islam.
Bagi yang beragama lain, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Atas segala rahmat, karunia, dan nikmat-Mu, pada hari ini kami dapat memperingati Hari Pendidikan Nasional dalam keadaan sehat dan penuh rasa syukur. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mulia, pada momentum Hari Pendidikan Nasional ini kami mengenang jasa besar Ki Hajar Dewantara sebagai pelopor pendidikan nasional. Muliakanlah beliau di sisi-Mu dan berilah kami kekuatan meneruskan perjuangan beliau untuk mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Ya Allah, Tuhan yang Maha Perkasa, yang Maha Pemberi kesejahteraan, berilah kekuatan dan kesejahteraan lahir maupun batin kepada para guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan seluruh insan pendidikan agar mampu mendidik penuh cinta kasih untuk melahirkan generasi unggul yang memiliki kompetensi, keimanan, dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, serta komunikasi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Melindungi dan Maha Memberi keamanan, berilah kami kemampuan untuk mewujudkan budaya sekolah yang aman dan nyaman bagi seluruh warga sekolah. Sekolah yang menjadi rumah kedua bagi anak untuk bertumbuh, mengembangkan potensi, minat, dan bakatnya secara optimal. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mendengar, kabulkanlah doa dan harapan kami. Ridhoilah setiap langkah kami dalam memajukan pendidikan Indonesia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara. Upacara telah selesai. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Raut. Tangga. Raut. Pembina upacara meninggalkan tempat upacara. Upacara selesai, barisan dibubarkan.